Kejadian ini aku alami 2 tahun yang lalu. Aku seorang siswa salah satu SMA di kota Bandung. Namaku Vivi. Di sekolah, aku aktif mengikuti organisasi ekstrakurikuler PMR. Dan malam ini, aku akan menceritakan pengalamanku saat sekolahku sedang melaksanakan kegiatan camping di sekolah. Hari itu, karena ada kegiatan camping yang diperuntukkan untuk adik kelas, tim PMR sekolahku pun ditugaskan untuk bertugas. Dan saat itu, aku jadi salah satu orang yang ditunjuk untuk bertugas. Walaupun jujur, sebenarnya aku sedang merasa tidak enak badan saat itu. Namun, mau bagaimana lagi? Sebagai kakak kelas waktu itu, aku ingin memberikan contoh yang terbaik kepada penerusku nantinya. Singkat cerita, acara camping pun dimulai. Ketika memasuki malam hari dan acara api unggun dimulai, aku ditugaskan untuk standby di ruang UKS. Karena teman-temanku pun tahu kalau aku sedang kurang fit. Jadi lebih baik diam saja di ruang UKS. Sambil menunggu, siapa tahu ada siswa yang tidak kuat di acara api unggun ini dan harus dirawat di UKS. Mendapat perintah itu, aku pun segera menuju ruang UKS. Ruang UKS di sekolahku ini bisa dibilang tidak terlalu besar. Di dalamnya hanya ada 2 buah ranjang yang disekat oleh kain putih. Sambil menunggu acara api unggun selesai, aku pun berbaring di sana. Akhirnya bisa istirahat juga. Kurasakan kepalaku sedikit pusing saat itu. Kulihat jam menunjukkan jam 10:30 malam. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak yang sedang melakukan kegiatan api unggun di lapangan. Aku mencoba tertidur di sana. Dan ketika mulai terlelap, tiba-tiba aku mendengar suara pintu dibuka. Refleks, aku pun langsung bangun dan melihat. Ternyata ada seorang siswa yang terlihat kesakitan. Aku pun langsung segera menghampirinya. Kulihat badannya mulai bergetar. Melihat itu, aku merasa perlu membantunya. Lantas aku pun bertanya, "Hei, kamu kenapa? Ada yang bisa dibantu nggak?" Dia tidak menjawab apa-apa, malah terus menggigil. Aku pun membopongnya dan menidurkannya di ranjang yang tadi aku tiduri. Ku ambil selimut dan mencoba untuk menyelimutinya agar tidak kedinginan. "Gimana? Udah enakan sekarang?" Namun, lagi dan lagi dia tidak menjawab. Kulihat wajahnya seperti semakin pucat. Aku pun mengambil HT dan mencoba untuk meminta bantuan kepada teman-temanku. Guys, tolong ya satu orang ke ruang UKS. Ada siswa sakit nih, lumayan parah. Badannya menggigil. Ganti." Namun, ketika ku coba hubungi teman-temanku, mereka tidak menjawab. Siswa ini masih menggigil seperti kedinginan. Mukanya pun terlihat semakin pucat. "Hei, kamu kenapa?" "Bentar ya,
Aku coba cari obat dulu di lemari. Jelasku padanya. Dia pun berhenti menggigil. Dan tiba-tiba tangannya memegang tanganku. Kurasakan tangannya dingin sekali. Dan dia pun berbisik, meminta tolong. Iya, ini aku bantuin. Aku coba cari obat dulu ya di lemari, kataku sedikit panik. Ku coba mencari obat di lemari yang ada di ruang UKS ini, tapi... Duh, ada obatnya nggak ya? Nah ini nih, untung ada. Aku pun mendapatkannya. Namun, ketika ku berbalik dan melihat ke arah ranjang, tiba-tiba aku sedikit terkejut ketika kulihat siswa yang tadi berbaring di ranjang itu kali ini menutupi sekujur tubuhnya dengan selimut yang aku berikan tadi. Pelan-pelan aku pun menghampirinya dan bertanya, "Dek, kamu kenapa? Kedinginan banget ya sampai ditutupin semua gini badannya. Ini aku bawa obat, diminum dulu yuk, biar mendingan." Namun, lagi dan lagi, siswa itu hanya menggigil dan berbisik. Melihat itu, aku langsung mencoba menarik selimut yang menutupi badannya itu. Dan ketika aku tarik, entah bagaimana, di balik selimut itu tidak ada siapa-siapa. Dalam kedipan mata, sosok itu menghilang dari hadapanku. Di depanku kini hanya sebuah kain putih dan sebuah ranjang yang kosong. Keringat dingin mulai mengucur di keningku. Jantungku berdegup kencang karena jelas sekali ada seseorang di sana. Aku pun mengambil HT-ku yang ada di saku celanaku dan aku mencoba meminta tolong pada temanku dan Guys, tolong ke ruang UKS cepetan. Tiba-tiba ada yang menepuk punggungku. Dan ketika aku berbalik, astaga! Ya Tuhan! Berdiri sosok siswa yang kulihat tadi. Rambutnya panjang, memakai baju putih kusam, dan badannya sangat kurus. Kulihat kini wajahnya sangat pucat dan berlumuran darah. Matanya melotot ke arahku dan badannya mulai membungkuk mendekati wajahku. Dan tiba-tiba dia tertawa sangat menyeramkan. Kakiku lemas seketika dan aku pun terjatuh, tak sadarkan diri. Ketika tersadar, kulihat aku sudah berbaring di atas ranjang ruang UKS ini. Teman-temanku bilang aku tertidur di lantai.
Kurasakan kepalaku masih berat. Teman-temanku bertanya apa yang terjadi denganku. Sampai tadi menghubungi lewat HT dan meminta tolong. Namun, aku yang masih syok saat itu memutuskan untuk tidak bercerita. Dan setelah kondisiku membaik, 1 minggu setelah kejadian itu, aku pun memberanikan diri untuk menceritakan kepada teman-temanku. Dan karena penasaran, salah satu temanku pun bertanya pada penjaga sekolah tentang sosok itu. Penjaga sekolah bilang, mungkin itu adalah sosok penunggu ruang UKS itu. Karena dulunya, katanya ruang UKS ini memang angker. Dan dia pun malah bertanya heran padaku, kenapa aku berani untuk diam sendirian di sana malam-malam. Semenjak kejadian itu, di sekolahku tidak ada lagi anak yang berani berada di ruang UKS sendirian.